Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita. Sehingga pagi ini saudara, dengan izin Tuhan, kita boleh bangun dengan badan sihat, pikiran cergas, dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah kebenaran itu menyakitkan. Benarkah? Bagaimana kebenaran itu menyakitkan? Firman Tuhan dalam Matius 14 ayat 4 mengatakan, karena Yohanes berkali-kali menegurnya, katanya, tidak boleh engkau mengambil Herodias. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca semuanya di dalam Injil Matius 14 ayat 1 hingga 12. Ini merupakan kisah di mana Yohanes telah dibunuh karena menegur dengan keras Herodes. Sebuah ilustrasi. Sohokji, seorang pejuang kemanusiaan Indonesia, pernah berkata, umumnya orang tidak suka mendengar kebenaran, karena kebenaran itu seringkali menyakitkan. Inilah kata-kata bijak yang terbukti dipraktikkan oleh Sohokji selama ia menjadi pejuang kemanusiaan. Perhatikan bacaan kita hari ini. Ucapan Yohanes yang mengingatkan kita kepada reaksi negatif Herodes ketika mendengar teguran dari Yohanes Pembaptis. Nah, sebagai raja yang memiliki hak dan kuasa besar, keegoan Herodes tergugat pada saat Yohanes Pembaptis menegurnya. Sebagai utusan Tuhan, Yohanes Pembaptis dengan tidak ragu-ragu menegur Herodes yang mengambil Herodias sebagai istri, sedangkan Herodias itu masih istri kepada Filipus, saudaranya. Sebenarnya Herodes ingin membunuh Yohanes Pembaptis pada waktu ditegur karena sakit hati, tetapi dia tidak berani melakukannya. Karena saat itu nama Yohanes Pembaptis cukup terkenal sebagai seorang nabi yang diurapi Tuhan. Akhirnya dendam kesumat Herodes terlaksana pada saat hari ulang tahun atau hari jadinya. Saudara, apa aplikasi? Apa pelajaran yang kita boleh pelajari dari kisah ini? Kebenaran memang terkadang tidak menyenangkan, sehingga sedikit sekali orang yang berada dalam kumpulan ini. Namun orang yang membuka hatinya terhadap kebenaran dan menerima yang paling menyakitkan sekalipun, kelak akan terbukti bahwa ia berada di tempat yang benar. Bagi orang percaya, hidup dalam kebenaran menjadikan kita orang yang berbahagia. Nah saudara, yang menjadi pertanyaan, apakah kita bersedia menerima kebenaran? Apakah kita masih memilih kebenaran walaupun hal itu terasa menyakitkan? Itu sebabnya saudara, pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa kebenaran Tuhan itu seperti pil pahit yang menyembuhkan banyak penyakit. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk senantiasa terbuka dengan teguran keras Tuhan dalam mendidik kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena mengingatkan kami untuk terbuka hati menerima teguran keras Tuhan yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.